Selamat pagi anak-anakku semua. Tentu kalian adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Saya yakin walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kalian masih tetap semangat dan tentu kalian akan selalu mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan melalui pembelajaran online, baik itu dalam WhatsApp maupun dalam Google Classroom. Materi kita pagi ini dari mata pelajaran matematika. Materinya masih tentang bilangan bulat. Kalian masih ingat itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri dari 3. Yang pertama, bilangan bulat positif. Dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua bilangan 0 dan yang ketiga adalah bilangan bulat negatif, yaitu terdiri dari -1, -2, -3 dan seterusnya. Untuk memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kita harus paham dengan rumus berikut. Rumus berikut adalah kita buat positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Atau kita buat plus dikali plus, hasilnya adalah plus. Berikut adalah positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kita buat di sini plus dikali min, hasilnya adalah min. Yang berikut negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Kita buat di sini min dikali plus, hasilnya adalah min. Yang terakhir, negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Atau min dikali min sama dengan plus. Lalu apa hubungannya rumus ini ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Boleh kita lihat di sini. Contoh yang pertama, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Untuk ini belum begitu berlaku rumus yang kita sudah pelajari tadi. Yang kedua, 5 ditambah min 5. Baru di sini berlaku rumusnya. Di sini kan ada positif, di sini ada negatif. Kita lihat positif dikali negatif adalah negatif. Maka 5 karena hasil perkalian ini adalah negatif, maka 5 dikurang 5 hasilnya berapa? 0. Yang ketiga, 5 dikurang min 5 sama dengan berapa? Kita lihat di sini ketemu lagi 2 tanda, negatif dengan negatif. Kita perhatikan, maka 5 negatif kali negatif adalah positif, maka kita buat 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, di sini pemahamannya untuk rumus yang 4 ini ya, jadi harus dipahami dengan ini. Dan lebih utamanya ini juga paling berlaku untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi nanti kita akan gunakan saat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, jadi berlakunya untuk penjumlahan dan pengurangan ya di sinilah dia ya. Oke, untuk mempermudah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kita lihat lagi contoh berikut. Berikutnya kita lihat nomor 4. Misalnya min 2 ditambah min 3
sama dengan berapa? Ini kan min 2. Kan ketemu, plus kali min jadi apa? Plus kali min adalah min 3. Hasilnya berapa? Cara mudah untuk penghitungan ini, sekarang kita gunakan cara melingkari bilangan tersebut. Ingat, tanda ini harus di depan angka. Tanda ini harus di depan angka. Misalnya min 2. Min ini gabung di 2. Min ini gabung di 3. Kita buat aja lingkaran di min 2. Kita buat lingkaran di min 3. Berikutnya kita perhatikan. Kita anggap min ini adalah utang. Min ini adalah utang. Berarti ada berapa utang kita? Utang kita ada 2. Utang kita ada berapa lagi? Utang kita ada 3. Jadi utang kita sekarang 2 dan 3. Berarti apa hasilnya? Kalau kita coba, kita punya utang 2, kita punya utang 3. Berarti hasilnya jadi utang kita jadi 5. Maka kita tulis min 5. Yang berikut, 4 dikurang 10 contohnya. Sama dengan berapa ini? Kita lihat, ini ketemu 2 tanda, min kali min kan positif. 4 ditambah 10. Berlaku nggak untuk ini tadi? Berlaku juga, kita lingkari 4. Tanda positif di angka 10, sama juga. Positif ini, kita anggap ini sebagai uang kita sendiri. Beda utang dengan uang ya. Uang kita ada 4. Uang kita ada lagi 10. Apa hasilnya? Uang semua kan? Hasilnya 14. Yang keenam, min 3 ditambah dengan 10. Berapa hasilnya? Nah, ini utang kita kan? Ini utang kita yang 3 ini. Yang 10 uang. Kita lingkari juga. Kita bandingkan, utang kita 3, sedangkan uang kita 10. Lebih banyak mana? Utang apa uang kita? Tentu uang kita lebih banyak kan? Kita bayarkan utang kita yang 3 ini, apa hasilnya? Berarti masih sisa uang kita 7. Jadi penggunaannya di situ. Jadi saya harap pelajaran yang kita sudah pelajari bersama sudah akan bisa digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk berikutnya. Karena kemarin masih ada beberapa anak yang belum memahami pelajaran kita ini. Jadi dari keterangan dan pelajaran yang sudah saya berikan tadi bisa membantu kita untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Demikian, semangat, sampai ketemu di pelajaran yang lainnya.